Ayo diskusi, mengapa batas wilayah negara harus dijaga? Batas wilayah Indonesia di darat meliputi perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta perbatasan laut dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Papua Nugini bagian barat merupakan wilayah Indonesia yang terdiri dari beberapa provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Bagian timur Pulau Papua adalah negara Papua Nugini. Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini membentang sepanjang kurang lebih 820 km di tengah pulau. Secara geografis, garis perbatasan ini sebagian besar mengikuti garis bujur 14, derajat bujur timur dari utara ke selatan. Namun, di bagian selatan garis perbatasan sedikit melengkung karena mengikuti aliran sungai Filipina secara sekitar 80 km. Konflik perbatasan Papua dan Papua Nugini. Lintas batas ilegal. Pergerakan penduduk melintasi perbatasan untuk mencari nafkah, perkerabatan, atau melarikan diri dari masalah sering terjadi dan sulit dikontrol. Masalah pengungsi, konflik internal, atau masalah sosial di salah satu negara terdapat menyebabkan pengungsi melintasi perbatasan. Aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Papua. Terdapat kelompok-kelompok bersenjata yang terkadang beroperasi di dekat perbatasan dapat menimbulkan ketegangan. Isu sumber daya alam. Potensi sengketa terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perbatasan juga menjadi pemicu konflik. Penyelesaian konflik hingga saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengelola dan menyelesaikan potensi konflik di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, antara lain. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengelola dan menyelesaikan potensi konflik di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, antara lain kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dan Papua Nugini secara rutin melakukan pertemuan dan membentuk forum kerjasama untuk membahas isu-isu perbatasan, keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan, penguatan pengamanan perbatasan, peningkatan jumlah personel keamanan dan patroli di wilayah perbatasan yang dilakukan untuk mencegah aktivitas ilegal dan menjaga stabilitas. Pembangunan wilayah perbatasan. Pemerintah berupa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Diharapkan pembangunan ini dapat mengurangi potensi konflik akibat kesengajaan ekonomi dan sosial. Dialog dan mediasi. Jika terjadi masalah, dialog dan mediasi menjadi cara yang diutamakan untuk mencapai solusi damai. Papua Indonesia dan Papua Nugini merupakan garis demarkasi darat yang membentang di tengah Pulau Papua. Meskipun garis perbatasan ini relatif jelas, dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan di wilayah perbatasan dapat memicu berbagai isu dan potensi konflik. Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini terus berupaya untuk memperkuat kerjasama bilateral, meningkatkan pengamanan, dan memajukan pembangunan di wilayah perbatasan demi menjaga stabilitas dan hubungan baik kedua negara. Konflik di wilayah ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya terselesaikan, namun upaya-upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk meminimalisir potensi permasalahan dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif. Pertanyaan 1. Manakah dari berikut ini yang termasuk unsur konstitusi suatu negara? A. Wilayah, rakyat dan pemerintah. B. Budaya, ekonomi, dan sistem pendidikan. C. Hukum, politik, dan teknologi. D. Wilayah dan budaya. Jawabannya adalah yang A. Wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pertanyaan nomor 2. Salah satu keuntungan dari sistem negara kesatuan adalah A. Pembagian kekuasaan yang tidak jelas. B. Otonomi penuh bagi setiap daerah. C. Sistem hukum yang seragam di seluruh wilayah. D. Pemerintah yang tidak terpusat. Jawabannya adalah yang C. Sistem hukum yang seragam di seluruh wilayah.